Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram syai'ul lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastada'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan pengajian kitab tafsir Al-Quran Al-Azim alias Tafsirul Jalalain lil Imamainil Jalilaini, yakni Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Semoga Allah merahmati kepada kedua ulama besar tersebut dan ada manfaat untuk kita semua atas ilmu yang beliau sajikan dalam karyanya ini. Kita masuk ke ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض
ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Nah, di atas itu box ini plastik putih. Di atas meja plastik putih. Baik, kita bahas tafsirnya dulu, tajwidnya dulu sedikit. Sesuai saya pernah janji bahwa untuk memudahkan memahami ilmu tajwid, saya sudah mempersiapkan, bukan yang di plastik, sudah mempersiapkan ada buku yang sudah mudah untuk dipahami tentang ilmu tajwid. Sangat rinci sekali. Dimulai dari bahasan sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Lalu makharijul huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Lalu ahkamul maddi wal qasr, hukum-hukum bacaan yang mesti dibaca panjang dan pendek. Lalu ada lagi, dibagikan yang buku putihnya. Dan bahasan tentang hukum-hukum bacaan. Mad saja itu lebih luas lagi bahasannya gitu ya. Di bagian sana. Ya. Itu rinci sekali. Coba nak pinjam satu. Ini mungkin ada yang tidak kebagian. Ya. Sebagai pengantar saja. Ya. Di halaman 5 ini saya di sini disampaikan pembahasan ilmu tajwid itu ada 6 cakupan masalah. Pertama, makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf yang jumlahnya secara global ada berapa? Ada 5. Ada apa saja? Al-halqu, tenggorokan. Bahwa ada huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Lalu ada lagi apa? Al-lisan, yakni huruf-huruf yang keluar dari lidah. Ada lagi syafatain, 2 bibir. Mim, fa, wawu, ba, itu dari bibir. Lalu apalagi makharijul huruf berupa al-khayshum, pangkal hidung. Ketika kita pilek atau gunna, dengung, itu agak sulit. Lalu satu lagi apa? Apa yang belum? Tenggorokan, al-halqu, lisan. Apa coba satu lagi? Al-jauf, rongga mulut. Rongga mulut itu ada 3 hurufnya. A, I, U. Kalau kita hanya baca buku saja tanpa ada penjelasan, mungkin memahaminya bisa keliru. Alif, wawu, iya. Kalau tidak dijelaskan akan menganggap bahwa huruf-huruf yang keluar dari al-jauf itu alif, wawu, iya. Padahal yakni alif sebelumnya fathah, mad asli ya. A, I, ya sukun sebelumnya kasroh. I, yang ketiganya wawu sukun sebelumnya dhamma. U, A, I, U, kan rongga mulut. Itu namanya pembahasan makharijul huruf. Lalu ada lagi sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ini penting, jarang dibahas sifatul huruf. Ya. Sifatul huruf itu ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Mana contohnya? Yang mutadhadah. Ya. Ada yang sifat yang memiliki lawan. Jumlahnya ada 10 sifat. Misalnya hamas. Hamas itu apa sih? Berdesis. Lawannya jahr. Hamas, berdesis, ada angin. Lawannya adalah jahr. Mana contoh hamas itu di halaman
33. Ini dikit saja sebelum ke tafsir. Ya. Contoh yang paling gampang. Ta. Itu ta itu berdesis. Ta. 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 Ya. Berdesis. Ada anginnya. Gampang caranya begini. Salah satu guru saya dulu, guru setoran Quran, hafalan Quran, dan ngajari tajwid diantaranya adalah Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni. Beliau mengajarkan begini ketika di UIN. Pakai tisu yang mudah terbawa angin tuh. Ketika kita mengucapkan huruf ta, misalnya, wah minta tisu. Ta, selembar aja. Ta, ada anginnya tuh. Kemudian apa lagi? Fa. Jumlah yang hamas itu ada 10 lah. Ada berapa? 10 ya. Fahathuhu syakhsun sakata. Itu kalau singkat. Fahathu berarti fa, ha, sa, ha, syakhsun. Sya, kha, so. Sakata, sin, kaf, dan ta. 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 Oh, berdesis. Fa ya. Fa. Fa. Ha. Sa. Ka. Ya. Betul nggak? Sa. Kha. Apalagi? Ha. Fahathuhu syakhsun sakata. Fahathuhu syakhsun sakata. Ada berapa? 10. Lawannya hamas apa? Jahar. Gampangnya gini deh. Huruf hijaiyah ada berapa total? 28. Dari 28, 10-nya hamas, berarti sisanya berapa dong? Nah, ada berapa? Ada berapa? 18. Itu ya, sisanya. Gitu. Mana saja ya yang tidak termasuk tadi. Dari awal berarti ya, ba, ta, berdesis ya. Ba. Ya. Sehingga ketika mengucapkan ba, maaf, daerah tertentu saya tidak mencibir, bukan. Ya, ada yang masih perlu belajar. Saya bilang tidak mudah, atau saya tidak ingin bilang mengalami kesulitan. Tidak, semuanya perlu belajar. Suku apapun, insya Allah kalau belajar. Jangan ba. Ba, tidak benar. Harusnya apa? Jahar. Jahar itu apa? Ditekan. Gitu ya. Jahar itu maknanya al-i'lan wal izhar. Itu artinya berkumandang dan jelas. Jadi inhibasu jarin nafas, yakni tertahannya aliran hembusan nafas. Ba, ba, ja, tidak ja. Ya. Apalagi? Ya pokoknya selain itu aja deh. Kalau di sini sebutnya 19. Gitu. Karena a dan hamzah dihitung. Padahal kalau huruf hijaiyah cukup salah satunya saja kan. Nah. Lalu ada lagi syiddah. Lawannya apa? Syiddah itu lawannya rokhawah. Syiddah itu kuat. Inhibasu jaryus sauti. Itu ada 8. Oh. Kalau tadi dari segi napas, kalau ini dari segi apa? Kuat dan arokho lunak. Itu. Kalau butuh kekuatan kan? Ja. Al-quwah, butuh kekuatan. Ja, apalagi? Da. Ko. Po. Ba. Ka. Ta. Walaupun ka berdesis tapi juga memerlukan kekuatan. Sedangkan ar-rokhawah, ya, ar-rokhawah itu lunak atau lemah, lembut. Ya. Jadi enggak nahan, enggak ditahan. Kha. Enggak begitu kan? Kha. Biasa aja kan lepas. Kha. Za. Gha. Sa. Ha. Ya, disingkat tuh khul, gotha, halla, fad, dan sebagainya. Ada berapa? 16 huruf ya. Gitu. Kemudian ada yang tengah-tengah, tawassut. Yakni antara syiddah dan rokhawah, tengah-tengah. Jadi biasa aja. Mana contohnya? Ada 5. La antara ditahan, ya, antara kuat dan lemah. La,
la, ya kan? Na, a, ma, ro. Antara kuat, ya asyiddah dan arroho. Ada lagi ya. Ya, yang keberapa? 5 al-isti'la lawannya, yang keenam apa? Istifal. Kalau isti'la itu terangkat, yani irtifa'ul lisan, lisannya ngangkat. Ya. Ya, terangkatnya lidah indan nutqi ketika ngucapin bil harfi ilal hankil a'la, ke arah atas langit-langit. Kho. Diangkat kan lisannya. Kho. Nah, maaf, nggak usah pakai ini lagi. Ini bicara lisan. Kho. Lisannya terangkat kan? So. Bo. Ro. Po. Ko. Wo. Kalau istifal merendah. Inhitatul lisan indah khurujil harfi. Yakni terhamparnya lidah. Ke bawah. Sa. Da. Ke bawah kan? Ta. A. Za. Terangkat nggak lisannya? Enggak. Ya kan? Gitu. Lalu 7 dan 8. Apa? Itbaq. Al-itbaq itu nempel. Yang intibaqul lisan ala saqfil hanak. Ala saqfil hanakil a'la. Nempel nih lidah ke apa? Langit-langit bagian atas. Contohnya so, 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 bo. Nempel nggak? Ya. Bo, wo. Itu nempel. Lawannya infitah. Kalau tadi itbaq menempel, kalau infitah fathah apa? Fathah terbuka. Nah, iftiraq terpisah. Maksudnya apa? Terbukanya apa yang ada di antara lidah dan langit-langit atas. Ma, buka kan? Ma. Na, buka kan? A. Kha. Za. Apa lagi? Wa. Terbuka kan? Ja. Da. Sa. A. Ta. Dan lain-lainnya yang jumlahnya 25 huruf. 9, 10. Al-idlaq. Apa al-idlaq artinya? Haddatul lisan ayat tolakatu. Ujung lancipnya. Maksudnya ringan suaranya ketika keluar. Fa, ra, ma, na, la. Ringan. Lawannya ismat. Di al-man'u. Tercegah. Tertahan. Kira gini. Ja, za, gha, sya. Tertahan kan? Nah, inilah diantara bahasan ilmu tajwid adalah sifatul huruf. Segitu aja lah. Nanti kita akan bahas ketika ngaji tafsir Jalalain. Sedikit, kira-kira 20%-nya tajwid. Ya. Supaya kita ini membaca Al-Quran benar. Baik dan benar. Karena kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu kan kalau kita lihat prakteknya perlahan. Artinya apa? Setiap huruf atau huruf demi huruf ditunaikan haknya. Sebab yang namanya kita belajar ilmu tajwid itu pada hakikatnya adalah menunaikan hak. Ya, menunaikan hak-hak tiap huruf. Jadi huruf itu punya hak yang kudu ditunaikan. Ya. Karena di dalam kitab Hidayatul Mustafid disebutkan gini. Ilmu tajwid itu ilmun. Apa ilmu itu? Ilmu. Yu'rafu. Yang dengan ilmu itu diketahui. Bihi i'ta'u kulli harfin. I'ta' itu memberikan segala setiap huruf haqqahu haknya. Artinya setiap huruf itu ada haknya. Wa mustahaqqahu. Ya, mustahak artinya huruf ini ada haknya. Masih ingat hadis Nabi, satu huruf berapa pahalanya? Tiap satu huruf satu pahala dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Man qara'a harfan min kitabillah fahuwa bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, maka baginya pahala kebaikan. Dan dari satu pahala itu dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif pun harpun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jumlah 3 huruf berarti berapa pahala? 30 pahala.
Tuh, itu jika membacanya ditunaikan hak demi hak, hak hurufnya. Ya, jangan dulu bahas dulu panjang pendeknya, itu sudah pasti makharijul huruf dan sifatul huruf. Nanti dipahami lagi, pelajari lagi. Makanya ketika beres Isya di luar malam Rabu, di luar malam Jumat dan malam Ahad, digenjot terus hafalan juz amma Qur'annya, bacaan Qur'annya, dikoordinatori oleh Mang Babai ya. Jadi biar terbiasa. Dan kita rutinkan nanti berapa waktu sekali kita khataman. Insya Allah akan menjadi sebuah kenikmatan yang tiada arti ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi kalau menghafal Al-Quran kan tidak pakai mushaf juga kita bisa menghafal di luar kepala kita. Itulah disebut dengan makdubah Al-Quran, hidangan Al-Quran. Dan orang yang hafal Al-Quran disebut ahlullah, keluarganya Allah. Karena saking mulianya orang yang membaca, menghafal firman-firman Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyeru kepada orang-orang Makkah pada umumnya dengan sebutan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas artinya wahai sekalian manusia. Dan yang dimaksud manusia di sini saat itu konteksnya adalah siapa? Yaitu ahlu Makkah. Orang-orang Makkah. Mereka diperintahkan u'budu aywahidu untuk beribadah mengesahkan kepada Rabbakum, Rabb kalian. Di situ tidak disebut u'budullah tapi Rabb, karena Allah adalah yang menjadi Rabbul Alamin, yang menciptakan, memelihara, menguasai, mendidik alam raya. Makanya ada fakultas tarbiyah yang kaitannya dengan pendidikan. Padahal nanti seorang guru yang pandai mendidik bukan sekedar mentransfer, memindahkan ilmu, tapi mentarbiyah, mendidik, dan guru itu digugur lan ditiru, bisa menjadi contoh teladan. Kemudian mereka juga ditantang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Ayo datangkan, buatlah satu surah yang serupa, yang paling pendek saja dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Surah apa saja yang pendek? Al-Ikhlas pendek, ya. Al-Kautsar, ingat tuh yang kemarin Kautsar ya. Kemudian apa lagi? Al-Asr dan An-Nasr. Ya. Dari segi jumlah ayat ya 3, tapi kalau pendek dari jumlah dari kata ya Al-Ikhlas juga termasuk pendek walaupun 4 ayat. Dan kata Allah, ya fa illam taf'alu walang taf'alu, maka kamu sekalian tidak bisa, tidak akan bisa. Pernah ada Musailamah Al-Kadzab yang ngaku-ngaku jadi nabi, dan bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, dia memberontak dan mengajak supaya orang-orang tidak mau bayar zakat. Lalu diperangi, ditambah lagi ngaku jadi nabi. Dia ngarang itu. Surah Al-Fil. Ngarang. Kalau kita baca surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di situ ada kisah. Yang mana dari kisah itu ada ibrah, pelajaran buat kita. Sekaligus ada sejarah. Yang mana sejarah itu menjadi pelajaran buat kita. Dalam akhir surah Yusuf itu 111 ayat, itu apik, tahu apik itu? Itu lengkap mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Dan di ujung surah di ayat 111 Allah bilang la ibrah, itu jadi ibrah. Pelajaran. Menjadi pelajaran. La ibrah menjadi pelajaran. Nah,
Hmm. Kemudian ini Musailamah bikin surah yang kata dia sih itu surah. Padahal jauh boro-boro alih-alih ya, boro-boro tuh alih-alih bahasa Indonesia. Boro-boro surah malah diketawain. Kalau dalam surah Al-Fil jelas di situ ada bukti kekuasaan Allah bahwa Allah alam taro kan di situ alam taro, bukankah apakah kamu memperhatikan bagaimana Allah berbuat, melakukan, berkehendak kepada ashabul fil. Berarti kan kita diminta untuk memperhatikan. Dan di situ ada sejarah. Makanya ada amul fil, tahun gajah. Bagaimana kemudian 5 ayat kan? Tapi lengkap menceritakannya, ada pelajaran. Bagaimana dengan Al-Fil yang dikarang oleh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Al-Fil mal-fil wa ma adraka mal-fil. Apa itu lahu khurtumun tawil apa gitu ya. Lihat di Al-Quran, kalau Allah menggunakan kalimat wa ma adrak, kata Pak Quraisy, itu biasanya sesuatu yang tidak bisa dijangkau, tidak diketahui oleh orang, makanya Allah menyampaikan. Inna anzalahu fi lailatul qadar. Ma adraka ma lailatul. Ada yang tahu nggak persisnya kapan Lailatul Qadar itu? Nggak ada. Ya, hanya berdasarkan empiris, pengalaman orang. Wa ma adraka mat tariq, wa ma adraka mal hutama, wa ma adraka ma hari kiamat, wa ma adraka mal qari'ah. Termasuk hiyah itu kan neraka. Ada yang tahu nggak secara rinci, secara persis, ada nggak yang bisa merasakan langsung? Nggak ada kan? Nah, makanya Allah kasih tahu. Tapi itu Musailamah al-Kadzdzab. Kalau kita terjemahkan ya, dia bilang gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu itu gajah? Gajah itu binatang yang badannya besar, memiliki hidung belalai panjang. Kalau kamu tertimpa olehnya, maka kamu akan hancur. Kira-kira tanpa ada surah ini pun anak kecil juga tahu nggak? Iya diketahui ini bukan mukjizat buatan dia aja. Indah kayak-kayaknya dari kalimat. Akhirnya itu il khurtumun tawil ya. Al-filu madu kamal. Tapi makna artinya jauh dari sempurna, jauh dari isi yang diinginkan. Tuh. Makanya jangan dulu terpesona oleh kalimat-kalimat orang yang indah susunan katanya. Ya. Nah, ditantang oleh Allah. Maka kata Allah, fa illam taf'alu walang taf'alu. Mendingan apa? Fattakunna deh. Mendingan kalian takut kepada neraka. Yang mana allati waquduhan nas wal hijar. Yang mana kayu bakar itu atau dinyalakan itu neraka dengan apa? An-nas. Apa an-nas itu? Al-kufar, orang-orang yang tidak beriman. Wal hijarah. Dan bebatuan. Batu yang mana? Ka'asnamim. Seperti batu yang dibuat, dipahat menjadi sesembahan mereka alias apa? Berhala gitu. Uiddat lil kafirin, yang mana itu apa? Neraka disiapkan untuk orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang tidak beriman. Yu'adzabuna biha jumlatun musta'nafah aw halun lazim. Wa basyiril ladzina amanu. Dan berilah kabar gembira. Akhbir, hendaknya kamu wahai Nabi Muhammad memberikan kabar. Akhbir itu jadi bahasa kita kabar. Karena memang tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Saddaku billahi, yang mana orang-orang yang beriman itu yang mana orang-orang beriman itu orang-orang Wabashir
akhbir, berilah kabar gembira, beritakanlah alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Saddaku, yang membenarkan mereka itu billahi, kepada Allah, wa amilus solihati, bukan sekedar beriman tapi mereka juga beramal solih, minal furudi, berupa yang fardu, wan nawafili, dan sunnah. Amal solih itu baik yang fardu maupun yang sunnah. Anna, apa yang kudu dikabarkan? Anna lahum jannatin, anna ayabi anna lahum jannatin, bahwa bagi mereka, ya, lahum bagi mereka jannatin, ada taman-taman surga, hadaiko, hadaiko itu bentuk jamak dari hadiqah. Kalau dalam bahasa Arab di madrasah, hadiqah itu artinya taman atau kebun. Hadaiko, kebun-kebun zata syajarin, yang mana itu kebun-kebun digambarkan apa? Diilustrasikan zata syajarin, yang memiliki pepohonan. Jadi di surga itu digambarkan ada apa? Pepohonan. Wa masakina, dan ada tempat-tempat kediaman, tempat-tempat tinggal. Tajri, yang mana mengalir, min tahtiha, dari bawahnya. Dari bawah mana? Ayat tahti asjariha, yakni dari bawah pepohonan itu, wa kusuriha, dan dari gedong-gedong surga itu apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Ail miyahu fiha, yakni air-air yang berada fiha, di bawahnya. Di bawah apa? Air-air yang berada di bawah sungai itu. Wan nahru, nah sekarang dibahas apa itu an-nahru. Beda antara an-nahar pakai hak kecil, yaumun nahar. Apa itu yaumun nahar? Ah, itu mah hari penyembelihan. Kalau ini pakai hak besar. Wan nahru, dan yang dimaksud dengan sungai adalah al-maudhi'u, tempat, alladzi, yang mana yajri, mengalir, pihi, dari itu, ladzi, opo, al-mau, air. Itu tempat yang mengalir darinya air. Kenapa? Li'annal ma'a, karena sesungguhnya air, ya, atau sebab air lah, yanharuhu, ngaduk, ya. Yanharu itu secara bahasa artinya ngaduk. Sebab air lah yang telah yanharuhu, menggali, mengaduk, hu, terhadap itu nahar. Yahfuruhu, yakni yang telah menggali. Kan ada doa awal hufarin niron. Hufar itu kan artinya galian, jurang, apalagi itu? Ya, galian dalam. Gitu. Jadi kalau kita ada jalan padahal datar, tidak terlalu cekung, kemudian air selalu melewati tempat itu, mengalir air itu, bagaimana tempat itu? Apakah tetap seperti itu atau lebih dalam lagi? Dalam lagi. Nah, itulah kenapa disebut dengan an-nahar, yakni sungai. Li'annal ma'a, karena sungguhnya sebab air itulah yanharu, yang mengaduk air. Yahfuruhu, atau apa? Yahfuradi, menggali. Wa isnadul jaryi ilaihi, dan disandarkan ini al-jaryi, artinya itu apa? Mengalir, ilaihi, kepada sungai, majazun, sebagai majaz. Hanya majaz saja, bahwa penyandaran, penisbatan, dinisbatkan ini mengalir kepada sungai. Kan di ayatnya tajri, yang mana mengalir, di bawahnya itu air. Padahal yang menjadikan tempat itu sebagai sungai yang mengalir air apa? Air. Ya. Makanya Allah Ta'ala menciptakan sebagian apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan segala sesuatu itu dari air, ya kan? Air rata-rata, walaupun tidak semuanya memang. Kullama ruziku minha,
min thamaratir rizqan qalu. Kullama, ini sekarang menjelaskan tentang penghuni surga. Kullama, setiap mereka, ya, ruziku diberi rezeki minha dari itu surga. Utimu diberi makan mintil kal jannati dari itu surga. Maksudnya diberi makan itu penghuni surga. Ya. Berupa apa? Min thamaratin, berupa buah-buahan. Rizqon, berupa buah-buahan. Rizqon halnya sebagai rezeki. Ketika mereka diberikan makanan seperti itu, di antaranya adalah buah-buahan, qalu, mereka di sini siapa coba? Tadi wabasyiril ladzina mereka orang-orang beriman yang kemudian masuk surga, qalu berkata, hadzal ladzi ruziqna, hadza inilah alladzi yang mithlu seperti ma sesuatu ruzikna yang telah ngerizkian kepada kami, ini adalah seperti apa yang pernah kira-kira diberikan kepada kami, direzekikan kepada kami min qablu, sebelum ini, sebelum qablihi, sebelumnya fil jannah, masuk surga. Sebelum masuk surga juga saya pernah kok dapat ini, kira-kira begitu. Litasyabuhi thimariha biqorinatin. Yakni sebelum saya. Kenapa? Karena litasyabuhi, karena sama. Tasyabuh kan serupa. Karena serupanya thimariha, buah-buahan di surga, biqorinatin, ya, dengan korinahnya. Itu. Ya, korinah itu apa ya? Ciri. Karena buah-buahan yang ada di surga itu pula, ya, seperti itu pula ciri-ciri masing-masingnya. Hampir serupa. Dikiranya ini mah sama seperti yang pernah didapat di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan. Ata itu kan secara bahasa datang. Dan didatangkanlah, maksudnya disuguhi, ya, kepada orang-orang beriman itu bihi, dengan rezeki tersebut, ya, hi-nya kepada ruzikna tadi, aji ubir rizki, yakni diberikan kepada mereka berupa rezeki mutasyabiha, dalam keadaan serupa. Yushbihu ba'duhu, yang mana menyerupai sebagiannya ba'don terhadap sebagian yang lain. Ada kesamaan launan, halnya warna. Warna ada yang sama. Oh yakhtalifu ta'man, tapi apa? Berbeda dalam hal rasa. Warnanya, macamnya sama, tapi beda rasanya. Contoh dalam surah Muhammad ayat 15, bagaimana gambaran khamar di surga itu, ya. Di surga ada khamar, ya. Di surga ada susu, di surga ada madu, sungai madu, ya. Ya beda. Ladzatan lisyaribin, misalnya tentang khamar. Di mana khamar di surga itu tidak memabukkan, malah lezat bagi orang yang meminumnya. Walahum, dan bagi mereka orang-orang beriman, fiha, di dalam surga itu azwajun, mendapatkan apa? Istri-istri, minal huri, daripada bidadari, wa ghairiha, dan lainnya. Mutahharatun, yang mana suci, terbau hapep, suci, bersih, ya. Minal haidi, dari haid, tidak haid lagi, itu si bidadari. Wa kulli qadarin, dan dari segala kotoran. Nggak ada apa, misalnya kalau kita, ya, kalau kita bangun tidur bagaimana? Ada beleknya, ada kotorannya, hidung, ada upilnya, ada ingusnya, ketek, bau. Secantik apapun kalau dia beraktivitas lama, berjemur matahari, bagaimana? Ya, bagian badan, apalagi yang pojokan-pojokan, bau nggak? Ya, apa namanya? Silakan dicium sendiri, pasti bau. Nah, tapi bagi orang beriman,
mereka diberikan surga. Di dalam surga itu banyak sekali kebaikan-kebaikan, di antaranya bidadari. Tapi jangan dilihat dari sisi nafsu. Bukan itu. Itu adalah berupa reward. Diberikan kabar gembira seperti itu. Wahum dan mereka orang-orang beriman itu fiha di dalam surga khaliduna langgeng. Apa langgeng itu? Selama-lamanya. Di dalam itu kekal. Gitu. Makithuna, yakni tinggal mereka semua itu di dalam surga abadan selamanya. La yafnauna, di mana mereka itu tidak pernah fana, nggak hancur. Nggak ngerasain sakit. Kalau di kita ngerasain sakit, ya kenyang, pengen BAB, pengen pup, pengen pipis. Oh, itu sana enggak. Wala yakhrujuna, dan tidak pula dikeluarkan dari surga. Wa nazalan, dan telah turun. Ya, ini ayat 26 ya. Wa nazala, dan telah turun raddan untuk menolak liqaulil yahudi, terhadap ucapannya orang Yahudi. Lamma ketika daraballahul mathala, Allah Ta'ala mengambil, daraba di sini maknanya fa'ala, Allah berbuat al-mathal perumpamaan bidzubabi. Apa dzubab itu? Lalat. Ketika Allah pernah mengutip, ada Allah itu menyebutkan, membuat satu perumpamaan dengan menyebutkan bidzubab. Ya. Bidzubab. Lalat. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala dalam surah apa itu? Dalam surah wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an. Itu ada di fotonya. Surah Al-Hajj ya. Ayat 22. Wal ankabuti fi qauli, dan ankabut. Mana dalam surah Al-Hajj ayat 73? Kasih tanda petik. Oh, di situ udah ada ya. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'a. Situ. Artinya wa iyaslubhum, dan jika yaslubuhumudz dzubabu syai'a. Wa iyaslub, dan sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka. Itu. Syai'an, sesuatu. Wal ankabuti, dalam surah Al-Ankabut. Dalam Al-Ankabut, surah Al-Ankabut ayat 41. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, ya, kamatsalil ankabut, seperti ayat apa? Kamatsalil angkabuti. Ya, kamatsal seperti, atau tidak ubahnya seperti laba. Yang satu menyebutkan perumpamaan apa? Lalat, satu lagi lebah. Nah, mereka itu berkata, ma aradallahu bidzikri hadhil asya'i. Itu kalimatnya orang Yahudi. Ma apa aroda, maksud Allah bidzikri, dengan menyebutkan hadhil asya'il khosisati, perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang hina. Kena ada apa sih? Innallah, maka turunlah ayat 26 ini. Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala la yastahyi, tidak pernah malu, ayat riba, ayat yaj'ala, untuk memberikan, yaj'ala, menjadikan, masalah perumpamaan. Allah sama sekali sedikit pun tidak pernah merasa malu. Ya enggak akan malu. Artinya ini bukan sesuatu yang malu dan memalukan, bukan. Kenapa harus malu? Ketika Allah membuat satu perumpamaan dengan menyebut apa? Kalau tadi itu di ayat 22 Al-Hajj, ayat 73 Al-Hajj, dzubab, lalat, dan dalam Al-Ankabut ayat 41, yakni angkabut, lebah. Nggak pernah. Ya, mat'alan perumpamaan, maf'ulun awwalu, menjadi maf'ul awal. Menjadi maf'ul awal. Kemudian ma, ini menjadi nakiratun mausufatun, maknya sesuatu. Nakirah menjadi nakirah. Atau apa ya, nakirah itu umum,
Jadi kata penyerta yang diberi keterangan. Ya. Bima ba'daha dengan ma kalimat ba'da setelahnya maf'ulun tani. Setelah itu adalah maf'ul tani. Maksudnya gini. Ayyamasalin kana au zaidatun. Yakni kira-kira begini. Ini untuk litakidil khissati, untuk menegaskan al khissati, kehinaan. Karena orang ada yang menganggap lalat itu sebagai sesuatu yang hina, kotor. Buktinya hari ini Allah buktikan kuman, bakteri, virus itu hina. Betul nggak? Tapi justru sekarang kita tunduk dengan sesuatu yang kita anggap hina. Itu kan kotoran. Jangan anggap sepele. Dan itu semua atas kehendak Allah. Dan kita diminta untuk menjaga kebersihan. Hidup bersih, PHBS. Pola hidup bersih dan sehat. Ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ba'udotan. Ba'udoh. Kalau dulu saya menyoret itu, menerjemahkan ba'udoh itu diartikan lebih dari lalat apa? Yang kecil itu kalau kita belum mandi suka ada apa itu? Apa? Rametuk. Iya, benar-benar. Rametuk. Ya. Tapi umumnya orang menerjemahkan ba'udotan adalah nyamuk. Pokoknya itulah. Ya. Mufradu al-ba'udi. Mufrad lafad ba'ud. Ya. Wahwa sigharul baqi. Tuh, lebih jelas lagi. Apa itu ba'udah? Nah, yang dimaksud dengan ba'udah adalah sigharul baqi. Sighar itu kecil, al-baqi serangga. Serangga yang kecil, berarti lebih kecil dari apa? Nyamuk. Ya, mirip-mirip ramatuk apa? Bahasa Indonesia ramatuk apa ya? Apa? Saya lupa tadi nggak searching dulu. Ramatuk apa? Ramatuk. Orang nyebutnya ya nyamuk aja yang fama fauqah, atau Allah bisa membuat perumpamaan fauqah, lebih luhur dari itu, lebih tinggi dari itu. Artinya lebih hina dari itu. Nyamuk, lalat, ramatuk, ya lebih dari itulah, bisa jadi gampang bagi Allah. Ay akbaru minha, ya. Atau yang lebih besar dari itu. Besarnya bukan besar benda, bukan besar dari ukuran. Tapi apa? Dari lebih hina dari itu semua. Gitu. Ay la yatruku bayanahu lima fihi minal hikam. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan bayanahu, penjelasan terhadap perumpamaan itu lima fihi, terhadap sesuatu minal hikami, daripada hikmah-hikmah. Artinya meskipun sesuatu itu hina, dianggap jelek, bagi Allah itu ada hikmahnya untuk kita. Semuanya pasti ada hikmah. Corona betul sangat menyiksa, maaf tanda petik, membuat kita tersiksa. Mau kemana-mana tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa, harus jaga jarak, harus cuci tangan dulu, padahal nggak makan. Biasanya kalau cuci tangan itu mau makan gitu ya. Ini cuma mau salaman atau beres salaman, cuci tangan gitu ya. Salaman juga, jabat tangan nggak boleh. Masya Allah. Orang nyari uang juga susah karena terbatas, harus WFH, work from home, dan macam-macam lah. Ya seakan-akan kita tersiksa. Tapi yakinlah semua itu ada hikmahnya. Membuat kita menjaga mulut lebih apik, lebih hati-hati. Dan lihat berapa banyak orang yang bisa terhidupi secara ekonomi sebab ada ciptaan Allah itu. Namanya nyamuk. Ada obat nyamuk. Ada pengusir serangga, pembunuh serangga, racun tikus, apalagi itu? Racun tikus, apalagi? Oh, itu merek itu ya. Oh, banyak. Kutu. Kutu kan bagian serangga kan? Tuh, ada orang yang hidup gara-gara kutu. Bikin apa? Sampo. Apalagi tuh? Ada kan yang khusus. Yang khusus apa tuh? Buat kutu ada kan? Racun kutu apa namanya? Coba kalau kita nggak dikasih kutu, ya, mungkin nggak akan orang yang berinovasi mencari obat untuk menghilang
kutu. Gitu ya. Kucing juga ada kutunya. Ini ada merek khusus untuk sampo kucing. Ada. Kucing ul sampoan, kamu sampoan. Gitu ya. Artinya apa? Allah tidak pernah malu. Artinya apa? Kenapa harus malu? Allah yang menciptakan. Dan itu untuk pelajaran kita. Pelajaran bagi kita. Bahwa semuanya yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. La yatruku bayanahu lima fi minal hikam. Bahkan nanti kalau kita ngaji Kasyifatu saja ketika menjelaskan dalam sabinahnya itu penjelasan tentang najis mughalladhah, dibahas tentang anjing. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani rahimahullah taala menjelaskan ada 10 hikmah diciptakannya anjing. Anjing ada aja. Ada hikmahnya loh, segitu anjing. Contoh, saya kutip sedikit. Anjing itu kalau lambungnya kecil besar. Dari depan gede ke belakang kecil. Itu menandakan selalu lapar. Ya. Kemudian dia itu, si anjing itu lebih banyak tidur atau terjaga? Terjaga. Emangnya kamu, gitu kan? Makanya mohon maaf yang sering digunakan untuk penjaga apa? Anjing. Yang kemudian yang selalu setia juga adalah anjing. Mirip dengan kucing. Kucing sama dengan anjing, kalau diusir mau berkali-kali pun balik lagi nggak? Nah, itu setia. Nah, itu diantara hikmah diciptakannya anjing supaya kita ambil contoh sifat kebaikannya. Gitu. Artinya semua baik kan? Nah, gitu. Jadi tidaklah Allah ciptakan segala sesuatu kalau tidak ada hikmah. Artinya pasti semuanya ada hikmah. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang yang beriman fa ya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu bahwasanya contoh perumpamaan itu ail masalah, yakni perumpamaan itu al-haqqu adalah benar. As-sabitul waqi'u mauqi'ahu. Bahwa perumpamaan itu adalah benar. As-sabitu tetap. Tepat. Al-waqi'u mauqi'ahu, yang cocok al-waqi'u, yang cocok mauqi'ahu dengan tempatnya, dengan konteksnya. Mir rabbihim, itu benar datangnya dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman mah mengambil ibrah, pelajaran, mengambil hikmah. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang ingkar tidak beriman, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihadza matsal. Apa arada bermaksud Allah, apa maksud Allah bihadza masalah terhadap ini perumpamaan. Ada apa sih? Ngapain sih Allah bikin perumpamaan ini? Mereka nanya begitu. Tamyizun, sebagai tamyiz. Secara bahasa kan tamyiz apa? Pembeda ya. Ay bihadzal masalah. Ya, ini perumpamaan ini sebagai tamyiz. Wa mastibhamu, dan ma ini adalah sebagai istifham. Madza ma, istifham itu kata tanya. Inkarin, tapi kata tanyanya inkarin, untuk mengingkari, menolak, tidak percaya. Kalau kita kan nanya, ada apa ini? Kalau mereka mah, apa maksud Allah bikin perumpamaan ini? Itu dalam rangka tanyanya untuk menolak, tidak beriman. Mubtadaun. Ya. Kalau tadi ingkar untuk menolak, itu kecaman ya. Mubtadaun, ini sebagai mubtada. Wadza bimakna alladzi bisilat. Dan adapun kata za, jadi ma dan za, ini maknanya adalah alladzi bisilatihi. Itu. Khabaruhu ayyu faidatin. Kira-kira mereka tuh mau bilang ini, ayyu faidatin, apa faidahnya, apa gunanya fihi, pada perumpamaan ini. Ngapain sih Allah bikin begini? Mereka tuh bilang gitu. Qala ta'ala fi jawabihim. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, fi jawabihim, pada jawaban atau untuk jawaban mereka. Allah bilang sebagai jawaban terhadap mereka. Yudillu bihi, yudillu, yaknya dhamir huwa. Huwanya kepada Allah. Allah menyesatkan bihi, dengan perumpamaan itu.
dengan perumpamaan yang Allah berikan ternyata ada yang tersesat, yang tidak beriman. Ayat bihadzal matali, ayat yakni dengan perumpamaan ini katsiron banyak yang tidak beriman. Ayatnya dibuat anil haqi, tersesat dari apa? Kebenaran. Likufrihim, karena keingkaran mereka bihi terhadap itu perumpamaan. Tapi wayah dibihi katsiro, dan Allah memberikan hidayah, petunjuk bihi, sebab perumpamaan itu katsiro banyak. Banyak juga kan yang dapat hidayah. Sama halnya sebab ciptaan Allah yang meskipun hina itu ada yang bisa mengambil manfaat sehingga bisa berinovasi, menemukan sisir, macam-macam sisir, ada yang renggang, ada yang sempit, apa tuh orang Sunda bilang sisir kerep gitu kan. Itu kan inovasi. Diberikan petunjuk oleh siapa? Allah. Yang dapat petunjuk itu adalah minal mu'minina, yakni orang-orang beriman, litasdiqihim, karena mereka membenarkan, ya orang-orang yang membenarkan bihi terhadap itu perumpamaan. Wa ma yudillu bihi ilal fasiqina, dan tidaklah Allah sesatkan bihi, sebab contoh itu, sebab perumpamaan itu, ilal fasiqina, kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Al kharijina an taatihi, itu orang-orang yang keluar dari taat kepada Allah. Alladzina yanquduna hadallahu wallahu alam bisawab. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min huma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.